Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan jasmani dan kesehatan rohani yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat tersebut kita menjadikan amal yang sedang kita jadikan sekarang, kita tuntut sekarang adalah kita niatkan sebagai bekal dalam amal ibadah kita untuk pertemuan kita nanti dengan Sang Khalik di yaumil mahsyar. Baik, alhamdulillah. Pagi hari ini kita melanjutkan di bab yang baru, yaitu bab tafkhim dan tarqiq. Sebenarnya ini bab yang paling penting sekali, karena mungkin saya sendiri sering ketika memberikan warning di dalam bacaan, ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis, sehingga di dalam Muqaddimah Ghazaliyah dirumuskan satu bab namanya tafkhim, bab tafkhim dan tarqiq. Bab tafkhim dan tarqiq. Hari ini banyak yang berhalangan hadir. Belum datang, Pak. Belum datang. Di lomba, Ustaz. Ya, Di lomba di Taman Angsat. oh. Ada door prize ya, Pak? Baik, belum habis 17 atau ya? Masih musiman ya? Bab tafkhim. Wa tarqiq. Farattiqan. Ya, oke. Farattiqan mustafilan min ahruf wa hadiran tafkhima lafzil alif.
Al-Jazari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Di dalam muqaddimahnya disebutkan faraqqiqan mustafilan min ahrufin wa hadiran tafkhima lafzil alif. Faraqqiqan, maka tipiskanlah mustafilan, huruf-huruf yang istifal, min ahrufin, daripada huruf-huruf, wahadiran, huruf-huruf yang disebut di sini adalah huruf hijaiyah, wahadiran tafkhima lafzil alif. Nah, di sini dulu. Faraqqiqan mustafilan min ahrufin. Jadi di antara huruf hijaiyah dibagi kepada 3 macam. Yang pertama ada tafkhim. Apa tafkhim? Tebal. Kemudian tarqiq. Apa itu tarqiq? Tipis. Kemudian tafkhim wa tarqiq. Tafkhim wa tarqiq. Jadi tebal dan tipis. Baik. Huruf-huruf tafkhim. Huruf-huruf tafkhim yaitu huruf yang huruf-huruf yang isti'la. Semua huruf tafkhim adalah huruf isti'la atau isti'la. Sedangkan huruf tipis adalah huruf istifal. Adapun huruf tafkhim dan tarqiq, tanda tanya. Huruf-huruf isti'la ada berapa, Pak? Ada berapa huruf isti'la? Ada 7. Khussa, dirtin, qil. Kha, sa, ba, gha, ta, qa, dha. Khussa, dirtin, qil. Adapun huruf istifal, lawannya daripada isti'la, itu lawan atau selain daripada huruf yang 7. Ada berapa semuanya? 21 huruf, semua dibaca tipis. Baik, apa yang dimaksud dengan tarqiq atau tafkhim dulu? Apa yang dimaksud dengan tafkhim? Tafkhim adalah, ini penting untuk diperhatikan, huruf yang apabila dibacakan akan terjadi suara tidak normal atau bergema. Tafkhim, bacaan suara yang menjadi menggema disebabkan karena melengkungnya lidah atau menebalnya lidah. Makanya tafkhim itu biasa juga disebut dengan taghlil atau tasmin. Bukan yasmin namanya wangi. Tasmin. Apa tasmin? Tasmin itu menggemukkan. Jadi kalau sedang membaca huruf tafkhim, lidah yang harusnya normal datar, maka harus ditebalkan. Dia berbentuk tebal.
kalau pangkal lidahnya melengkung bulat, sehingga ketika melafalkan huruf jadi menggema. Contoh kita lafalkan huruf kho, itu bacaannya suaranya menggema. Beda seperti membaca a tidak menggema. Tapi kalau o menggema, kho menggema. Kalau normalnya suara adalah ba, a, ta, tarqiq tipis. Adapun tarqiq itu lawan daripada tafkhim, yaitu ketika suara dibacakan, ketika huruf dilafalkan, maka akan keluar suara yang normal dan keadaan disebabkan keadaan lidah yang rileks, artinya tidak ada lengkungan dan tidak ada ketebalan. Nah, makanya disebutkan tarqiq, bahasa lainnya adalah tanhif. Apa itu tanhif? Kalau bisa disebutkan dalam bahasa Indonesia, kurus, tanhif. Jadi seakan-akan kalau tarqiq itu diibaratkan orang yang kurus krempeng. Karena kenapa? Lidah kita menipis, datar saja, normal. Sedangkan tafkhim itu perlu penebalan di bagian lidah, sehingga kalau dibaca terdengar normal, terdengar suara gema. Kalau tarqiq suaranya normal. Adapun tafkhim dan tarqiq, apa hurufnya? Ada 3 huruf, alif, lam, dan ro, yang nantinya akan ada ba, lam, dan ro sendiri. Alif, lam, dan ro. Kapan alif dibaca tebal dan kapan dibaca tipis? Kenapa disebutkan tafkhim dan tarqiq? Karena 3 huruf ini ada saatnya dibaca tebal, ada saatnya dibaca tipis. Jadi enggak always tebal dan enggak always tipis. Sedangkan tafkhim itu selalu always, tidak pernah never. Artinya selalu tebal, enggak pernah tipis. Sedangkan tarqiq yang istifal, selain daripada huruf alif dan ro, maka selalu tipis, tidak pernah tebal. Pertanyaannya, di dalam 21 ini kan ada huruf 3, alif, lam, dan ro. Lalu kemanakah mereka condong? Ke tarqiq atau tafkhim? Ulama menyebutkan, para ulama qurra, jumhur ulama memasukkan 3 huruf tersebut tetap ke dalam huruf tarqiq. Kenapa? Karena di dalam bacaan lam, ro, alif itu ada bacaannya tarqiq. Pada dasarnya mereka rumahnya di tarqiq, bukan di tafkhim. Karena ketika membaca huruf lam dan ro, pada dasarnya tidak ada penebalan lidah dari akibatnya. Jadi kalau kita perhatikan, apa sih perbedaan antara tafkhim dan isti'la? Nah, perbedaannya adalah tafkhim ini adalah akibatnya, sedangkan isti'la adalah sebab. Kalau seandainya bacaan isti'la sebabnya karena lengkungan lidah, maka akibatnya akan keluar suara tafkhim, suara gema, suara tebal. Jadi sebabnya adalah karena lidah, isti'la, maka suaranya keluar yang tebal itu namanya tafkhim. Jadi antara sebab dan akibat. Begitu juga tarqiq. Kenapa tarqiq
ini akibatnya, sedangkan sebabnya karena istifal. Karena lidahnya normal, rileks, tidak ada lengkungan, jadi tidak akan keluar suara yang menggema. Nah, jadi kalau berbicara isti'la adalah berbicara dengan lidah, karena ini berhubungan dengan lidah. Adapun berbicara dengan tafkhim, ini berbicara dengan suara. Jadi bagaimana keadaan suara, tebal atau tipis, maka disebutkan tafkhim atau tarqiq. Adapun alif, lam dan ro. Alif, bagaimana contohnya? Kok masuk ke dalam tafkhim? Apakah alif bisa ditebalkan? Bisa. Kapan? Ketika diawali oleh huruf tebal. Contohnya adalah misalnya khalidina. Bagaimana dibaca? Ini dia dalam keadaan sukun, ya. Khalidina, maka alif tersebut mengikuti huruf yang tebal sebelumnya. Khalidina. Jadi kita ketika membaca kha yang bertemu dengan alif, maka alif mengikuti huruf tebal sebelumnya. Kemudian selain itu banyak ulama yang berbeda pendapat terkait dengan alif. Kalau alif sendiri, yaitu yang masuk ke dalam huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, dan ya. Alif, sepakat ulama bahwa alif masuk ke dalam tafkhim dan tarqiq. Apakah waw dan ya juga termasuk ke dalam tafkhim dan tarqiq? Ini perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan yang masuk ke dalam tafkhim dan tarqiq hanya alif saja. Kalau waw dan ya nggak masuk, dia always tarqiq. Adapun ulama yang lain, ada ulama yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya masuk ke dalam tafkhim dan tarqiq. Dan sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa yang masuk ke dalam tafkhim tarqiq adalah alif dan waw saja. Ada juga ulama yang mengatakan yang masuk ke dalam tafkhim tarqiq alif dan ya saja. Mana contohnya waw yang masuk tafkhim? Misalnya ketika membaca was-samaa'i dzatil buruj, karena didahului huruf ra yang tebal, maka waw menjadi tebal, buruj. Nah, kalau misalnya dia dibaca tipis, buruj, agak sukar, maka sebagian ulama menyebutkan waw masuk ke dalam tafkhim. Kalau misalnya ya, ada yang menyebutkan tafkhim. Misalnya di kalimat azim, azim, ada ulama yang membaca ya mengikuti tafkhim karena huruf tebal. Jadi azim, azim selalu terbawa tebal. Tapi ada ulama yang mengatakan ya ini menjadi tipis. Bagaimana bacanya? Azim tebal, kemudian ditipiskan. Azim, azim. Jadi seakan-akan pertama tebal, lama-kelamaan ditipiskan, diruncingin. Azim ada, atau azim sampai akhir tetap tebal. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Adapun alif, jumhur ulama sepakat bahwa alif itu termasuk tafkhim dan tarqiq, mengikuti huruf di belakangnya, apakah itu dia tafkhim atau dia tarqiq. Perlu diingat, tafkhim adalah tebal, tarqiq adalah tipis. Wa hadiran tafkhim lafdzul alifi, wahadiran tafkhima lafdzul alifi, wahadiran, maka berhati-hatilah, warning. Ini Imam Jazari memberikan warning.
warning terhadap huruf alif, jangan sampai menjadi tafkhim. Berhati-hatilah dalam jangan sampai menebalkan huruf alif, ya, karena ini tidak berbicara berbeda pendapat tadi tafkhim dan tarkib ya. Karena ini berbicara bahwa alif ini disebutkan bahwa rumahnya tarkib, maka Imam Jazari menyebutkan hati-hati jangan sampai menebalkan huruf alif. Ini kebanyakan. Kenapa? Karena bedanya di saat huruf alif berada di awal dan setelahnya huruf tebal atau tipis, nggak ada pengaruh sama sekali, Pak. Dia tetap tipis. Tapi kalau huruf ini, kalau yang di depannya apapun hurufnya, tebal, kho misalnya, atau ro atau lo, terserah. Alif tidak bisa mengikuti huruf di depannya, maka dia tetap dibaca tipis. Nah, kalau seandainya alif di belakangnya diikuti oleh huruf tebal, maka dia akan terkontaminasi dengan sifatnya huruf di belakangnya. Nah, dia mudah terpengaruh si alif ini, Pak. Nggak punya kependirian tetap. Nah, kalau seandainya dia di dalam bacaan yang tarqiq, maka kata Imam Jazari, hati-hati jangan sampai menebalkan. Nah, selanjutnya di dalam bait setelahnya beliau menyebutkan kahamzil hamdi a'udhu dina Allahi thumma lami lillahi lana. Nah, di dalam kalimat alhamdu kahamzil hamdu, itu yang biasanya saya koreksi ketika baca Al-Fatihah. Kalafzil hamdu, jangan sampai membaca alhamdu. Ada yang alhamdulillah, nah, tidak memperhatikan. Maka ini harus dibaca tipis. Alhamdu, benar-benar ditipiskan. Karena kenapa saya memberikan warning demikian? Karena Imam Jazari sudah memberikan warning terlebih dahulu di dalam mukaddimahnya. A'udzu. Nah, di dalam kalimat a'udzu juga jangan sampai a'udzu mengikuti nanti kori-kori yang baca di sana. Kita juga ngikut, padahal mereka baca dengan suara bas tapi benar. Benar. Kita mau ngikutin suara bas. Semua ditebalkan. Keliru. Di dalam kalimat ihdina juga sama. Jangan sampai tebal. Ihdina, apalagi ada yang ini banyak macamnya, ada yang ada yang di. Kemudian di lam. Nah, di sini juga Imam Jazari mengatakan lam juga jangan sampai ditebalkan. Contohnya wal yatalaqqaf. Ketika wal yatalaqqaf, wal yatalaqqaf, la tipis, to tebal. Pertemuan ini jangan sampai la mengikuti sifatnya to. Wal yatalaqqaf, apalagi semua ditebalkan. Wal yatalaqqaf, salah. Wal yatalaqqaf. Silakan Pak, kita baca bareng-bareng. Coba. Wal yatalaqqaf. Baik. Selanjutnya di huruf mim juga. Huruf mim. Contohnya ma. Ini unik sekali di kalimatnya. Ma so tim. Nah, ini hati-hati Pak.
Ma tipis, kho tebal. Ma tipis, so tebal. Jangan sampai kebalik-balik. Jangan ada yang baca sodin, salah. Tapi sodin. Ma tipis, kho tebal. Ma tipis lagi, kho tebal lagi. Sodin. Bisa Pak? Sodin. Ayo bareng-bareng. Sotin. Kembalikan jangan salah juga, kho-nya jadi tipis. Dari suara tidak berdengung, kho menjadi dengung. Sotin. Sekali lagi Pak. Sotin. Baik. Berikut penjelasan terkait dengan bab tafkhim dan tarqiq. Ini kita langsung bahas satu bab. Kalau pertemuan selanjutnya ada beberapa keterangan terkait bab tafkhim dan tarqiq, saya tambahkan nanti. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Adapun kalau saya rasa ini kayaknya penjelasan sudah cukup, insya Allah kita akan lanjutkan di bab khusus yang menjelaskan lam dan ro. Nah, ini ada bab khususnya karena spesial, 2 huruf yang spesial. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau terlalu panjang hari ini jadi sehingga masuk keluar. Umur itu Madan. Iya. Jadi yang bisa tebal bisa tepis tadi alif lam ro udah ya? Atau ada lagi? Alif lam ro, tapi sebagian ulama menyebutkan waw dan ya masuk juga. Ya beda artinya. Sebagian juga ada huruf waw ya. Tapi enggak semua jumhur ulama waw dan ya. Alif jumhur ulama sepakat masuk ke dalam tafkhim dan tarqiq. Baik. Kalau itu apa? Kalau tadi yang waktu di hurufnya tebal terus pas di huruf matnya ditipisin. Kalau waw bisa ya. Kalau alif misalkan kalau alif nggak bisa ya, tapi kan itu kan kalau misalkan so terus ada alif matobi'i. Kalau tipis kan jadi a kan? Iya. Nanti tinggal soa gitu. Ya, misalnya bil mirsad. Iya, Kalau ditipiskan mungkin bisa juga bil mirsad. Ya, gitu ya. Ada a gitu ya. Iya, bil mirsad. Tapi ulama tidak sepakat ini. Tapi nggak pernah dengar gitu ya? Nggak pernah. Yang kita dengar adalah bil mirsad, selalu tebal. Jadi ulama sepakat kalau dia tebal terus sampai akhir. Jadi beda dengan ada pendapat ulama yang tadi ya masuk ke dalam ternyata bisa ditafkhimkan ya. Misalnya seperti azim, ternyata yang baca azim jadi ditipiskan. Begitu juga idzatil buruj. Ada yang idzatil buruj. Itu yang normal kita dengar adalah idzatil buruj. Kita masuk ke dalam sesi talaqi. Tolong satu meja. Allah ada sesuatu.
Silakan Pak Wahyu. Boleh tolong bertanya saya. Pak Semuji, mana Pak Semuji? Lomba. Ikut lomba. Hah? Atau lomba apa? Tarik kerupuk makan tambang. Surat Al-Lahab dan An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini sedikit ma'aghna. Masih ro-nya tipis apa tebal? Ri tebal. Nah, tebal. A tipis apa tebal? A-nya tipis. Tipis, maka harus tipis dan tebal. Kalau Pak Wahyu baca tadi jadi rinnya tipis, ikut si alif. Aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cakep. Sayasla naran dzata lahab. Nah, panjang. Sayasla naran. Sayasla naran dzata lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. An-Nasr. Di atas coba. Iya. Oh, gitu aja. Uh-uh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, dilanjutkan nanti surah Al-Kafirun. Jazakallah khairan. Silakan akhi Sadam. Surah Al-Ma'un dan Al-Quraish. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Harakat. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, Hasan, nanti dilanjutkan surah Al-Fil. Pak Sulaiman sekarang. Karena kemarin gak hadir, saya panggil duluan hari ini. Ini hari ini mode Dilan, Pak. 1990. Lagi kurang sehat. Kurang sehat. Ya. Insyaallah Allah yashfi. Kemarin demam Pak atau apa? Sedikit pusing. Merdeka. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ha. Nirrahim. Lagi kerongkongan. Nirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca hirrah itu Pak Sulaiman dapat huruf H-nya kerongkongan. Tapi ketika membaca yang berharokat nirrahim, nah itu kurang. Nirrahim terdengar seperti itu. Sekali lagi Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas. Pertemuan gigi atas dengan gigi bawah sehingga mengecilkan desis huruf sin. Kanas, Kanas. kanas, kanas. Jangan gigi. Kalau pertemuan giginya gigi atas ke depan, gigi bawah ke belakang, maka itu akan keluar huruf shad. Jadi rata. Atas bawah rata, kanas. Jadi kecil desisnya, baru keluar huruf sin. Kanas. Coba Pak Sulaiman. Kanas ta'in. Sa. Kanas, Sa huruf sa. kanas, Baca sa. Sa. sa, Sa. sa, Si. si, Su. su, Sa. sa, Si. si, su, Coba so. 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 so, So. so, Mulutnya jangan munyuk. So. so, So. so, Si. si, Su. su. Diulang sekali Pak. Iya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siro. Kalau tersebar jadinya shi. Ihdinas shi. Terdengar huruf sya.
ihdinas coba Pak. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedikit lagi. Tahan Pak. Dallin. Itu gak ada tahan tasydid di lam. Tahan dulu. Tahan baru dilepaskan. Sedikit lagi. Sudah bagus, ada udah masuk penekanan di lam yang tasydid, tapi ditekan sedikit lagi. Dallin. Nah, ketika ditekan Pak Sulaiman, dallin, itu tidak ada penekanan. Jadi ujung lidah Pak Sulaiman itu langsung lengket ke langit atas, nempel ujungnya. Jadi ini posisi lidah, ini langit atas, tahan di sini, maka ujung lidah tempel ke langit atas. Dallin baru lepasin. Kalau Pak Sulaiman baca tadi seakan-akan ini ujung lidah mau nempel tapi nanggung. Kayak nggak nyampe. Jadi tempelkan yang keras, maka di situ penekanan karena lam posisinya tasydid. Apa tasydid? Tasydid itu adalah keras. Tasydid itu adalah tekan. Maka lam yang posisinya ada tasydid di atas kayak burung walet, maka itu harus ditekan. Nah, ini lebih bagus. Ulang sekali lagi. Lebih lama sedikit lagi. Jangan hilang. Mana ini? Kabur. Sekali lagi Pak. Masih kurang. Dallin. Jelas. Coba teman-teman nanti yang semuanya menilai. Coba Pak. Ada penekanan di lam, kurang, agak lemah. Jadi sedikit lagi. Waladdallin. Sudah lebih baik. Jadi nanti itu yang diperhatikan Pak Sulaiman. Terusnya saya mau meluluskan Pak Sulaiman. Alhamdulillah. Ya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya sekali lagi diulang Al-Fatihah, kemudian baru dilanjutkan surah An-Nas. Amin insyaallah. Gitu Pak Sulaiman. Tapi nanti praktik di saat ada kesempatan. Nah,
Jangan sampai terulangi kesalahan di tempat-tempat yang sudah diperbaiki. Baik, saya pasrah. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Imam Fatihah dulu deh kita selesai. Pak Riki boleh biar nanti ini cepat. Pecinya Pak Sulaiman Pak. Miring pecinya. Kayak Pak Mulyono ini pecinya Pak. Ada Pak Riki kalah sama Pak Mulyono. Dua belas. Silakan. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hir-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Sama Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Sekali lagi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat 1 sampai ayat 6 Pak Riki sudah termasuk baik bacaannya, tapi ayat 7 masih banyak yang acak-adul. Nah, nanti kita perbaiki ayat 7 lagi. Ya khair Pak Riki, barakallahu fikum. Pak Fauzi, tafadhol. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan konos. Nah, terlihat kedengarannya tebal. Kanas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzi. Siratal ladzina Masih tebal. Siratal ladzi. Siratal ladzina Ji. Itu ji. Pak Fauzi.
Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Fauzi, saat Pak Fauzi baca Al-Fatihah nanti, huruf zi-nya tidak terbawa lagi menjadi zi, maka Pak Fauzi insya Allah lulus. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kesalahan di zi jangan sampai terulang lagi. Ya, Pak Fauzi ya. Ya, khair. Kalau Pak Fauzi huruf za atau huruf za? Fauzi atau Fauzi? Z. Fauz. Apa artinya Pak? Apa artinya Fauzi? Artinya menang, kemenangan, fauz. Iya. Ini Pak Fauzi kemenangan, kemana-mana tuh menang. Ikut lomba sama nanti. Insya Allah. Amin. Namanya fauz. Fauzan azima, kemenangan yang besar. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Pak Zulkifli masih ada yang Al-Fatihah? Oh, Pak Gufron. Pak Gufron dulu ya Pak Zul. Baru kita selesaikan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Pak Gufron bukan asal jangan Mamang Gufron. Mamang Gufron itu yang aneh. Al-Fatihah ya? Ya, Depan. Ini Paling depan. kebalikannya. paling depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ham sedikit. Ar-Rah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Middin, jangan sampai ke bawah alamat Al-Cirebonian. Middin, enggak. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, tapi jangan diputuskan. Ihdinas Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, jangan sampai kayak terdengar an'am. An'amta siratal ladzina an'amta. Emang kalau saudara itu nggak salah ya? Kesalahannya sama, penyakitnya sama, di situ. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, A-nya sudah bagus, tapi jangan sampai putus. Bagaimana caranya? Ditahan, Pak Gufron, satu ketukan. Tak. Jadi bacanya Siratal
masih putus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. PR-nya nanti Pak Gufron ayat 7 ya. Ayat 6 sudah bagus. 1 sampai 6 bacaan Pak Gufron sudah bagus. Nanti ayat 7 yang harus diperbaiki. Baik Pak Gufron. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Silakan Pak Zul. Di paling belakang Pak, baliknya Pak. Pak Zul surah Al-Lahab dan An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha fi jidha hablum min masad. Ada jamaah yang di masjid dekat kompleks saya. Itu saya merubah huruf-hurufnya agak sukar karena ke bawah logat. Karena orang Sunda, jadi merubah huruf fi susah sekali. Pi. Oh, fi. Kalau dicoba F bisa F. V ketika dibaca tetap P. Ke bawah logat. Sudah lanjutkan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Itu surah Al-Fajr. Ada pertanyaan Apa? Di dalam tadi Pak Ustadz fi gitu kan. Itu kalau dia salah di situ fatal. Salah di Fi. iya. Dia kan fi gitu. Betul. Iza Jajan. Itu namanya lahan jari, kesalahan yang besar. Kalau baca di dalam sholatnya, kalau surah pendek ya masih ma'fu'an, masih dimaafkan karena tidak masuk rukun. Dan kalau di bacaan yang surah kalau Al-Fatihah ini yang menjadi problem. Nah, dikhawatirkan karena itu rukun, takutnya membatalkan
membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah tuh nggak ada kayaknya huruf fa, nggak ada kan? Nggak ada. Terus huruf za juga nggak ada. Jadi orang Sunda aman. Gitu. Tapi kalau udah surat-surat pendek, nah itu baru kelihatan. Tapi mayoritas alhamdulillah kalau surah Al-Fatihah udah kebanyakan benar. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan tadi Pak, masalah tebal tipis itu yang kebanyakan. Kemudian yang pasti kita dengar ngalamin gitu, ngalamin. Ah iya, itu lahan jali juga termasuk. Nah kalau terjadi seperti itu, kita sebagai makmum gimana? Kita sebagai makmum Harus berpisah apa? kalau kita mendengarkan secara apa ya, maksudnya terang gitu ya. Nah, kita sholat ngikutin terus dengar ngalami gitu kan. Nah, ahsannya lebih baiknya memang sholat itu diterima apa enggak itu prerogatifnya Allah. Nah, tapi kita husnuzon billah. Husnuzon billah bahwasannya kalau kejadian seperti itu, kalau pertama sekali kasusnya kita ngikutin imam itu, maka nggak usah mufaroqah, ikutin saja. Karena kenapa? Kita husnuzon billah, di dalam jamaah kita itu ada yang Al-Fatihahnya bagus, satu aja sehingga menutupi yang lainnya semuanya kekurangan. Jadi itulah fungsi berjamaah. Tapi di kedua kalinya, setelah yang pertama, kewajiban kita apa? Membenarkan si imam. Tegur. Bacaannya alami bukan ngalami. Gitu. Ditegur. Kalau dibiarkan begitu saja sampai keterusan, kecuali semuanya orang awam ya. Kalau ada satu yang paham di situ dan Al-Fatihahnya bagus, ya wajib menegur. Kalau tidak ditegur, kasihan jamaah yang lain ikut tidak sempurna sholat semuanya gitu. Jadi kita pun kalau di kedua kalinya ketika melihat oh dia lagi jadi imam dan ngalamin lagi, dah kita ngambil, mungkin di situ kita bisa bersikap harus mufaroqah dari imam. Nah, kita nggak mau lagi mengikuti yang salah. Setelah ditegur salah lagi, udah gitu. Lebih baik seperti itu. Jadi tergantung konteksnya, bagaimana situasinya. Untuk pertama sekali ikutin saja mufaroqah. Harusnya memang kita tidak dibenarkan, bukan tidak dibenarkan, tidak dianjurkan untuk mufaroqah. Mufaroqah itu sesuatu yang memang sudah fatal sekali. Mufaroqah termasuk sebenarnya Al-Fatihah ketika dibaca tidak benar, fatal sebenarnya. Nah, tapi kita lagi yang seperti yang saya bilang tadi, untuk mengikuti pertama sekali husnuzon. Untuk kedua kalinya, setelah ditegur masih terjadi kesalahan, mufaroqah. Gitu. Coba saya. Semoga terjawab. Allahumma Ustaz, kan di dalam Al-Fatihah itu rukunnya kan tasdibat, Ustaz ya, yang paling fatal itu. Kalau hurufnya sin semua gimana Ustaz? Sin semua? Iya, sin besar semua. Bismillah, Assalamualaikum, Itu juga mengganti huruf ya. Iya. Kalau mengganti huruf lahan jari semuanya ya suatu kesalahan yang besar dan tidak dapat ditoleransikan sebenarnya. Nah, makanya yang jadi imam itu seharusnya harus lulus seleksi. Harusnya. Iya. Tapi kan masih ada nih sekarang musola-musola yang bisa dikatakan juga kadang orang daerah tersebut semuanya orang awam. Jadi si bapak senior ini yang udah imam lama sekali dan bacaannya seperti itu aja, nggak ada yang menegur dan nggak pernah belajar juga untuk memperbaiki, ya gitu-gitu aja. Nah, jadi ntar kalau bapak-bapak di sini yang udah paham, kemanapun pergi ketemu yang seperti itu wajib menegur dan wajib memperbaiki. Nah, itu
Kalau dikatakan salah, ya salah besar itu bawahnya. Iya. Ya. Udah lama lah Pak Ustaz. Nah, iya. Walaupun kayak udah ya, walaupun aki-aki ya harusnya kita negur ya. Negur. Apa jadi gitu. Ya, jamaah juga bisa jamaah. Tapi kan masalahnya banyak yang ditegur itu malah ngalah. Nah, Sampai sekarang masih banyak. Kewajiban kita hanya menyampaikan, menegur saja. Masalah tidak diterima, betul. Tapi mungkin pengertian yang paling terpenting adalah kalau misalkan imam bacaannya kurang bagus, jadi pengertiannya di antara kita makmumnya ada yang bagus, sholatnya bagus gitu ya. Iya, bisa menutupi. Bisa menutupi. Bisa menutupi. Ada. Tapi konteksnya itu kalau kesalahan yang fatal sekali dan imamnya kedua kalinya orang yang sama setelah ditegur, itu lebih baik kita, kalau kita besok duluan pergi, kita yang harus jadi imam. Jangan biarkan itu orang. Gitu. Tapi kalau nggak mau juga kekeh mau dia jadi imam, udah nggak usah ikutin ya, cari musalah lain yang kita jadi lebih yakin gitu. Nah, tapi usahakan Pak, bapak yang udah belajar, kalau udah yang kayak gitu jangan biarkan dia jadi imam. Bapak yang harus duluan ambil ke depan. Itu pahala bapak itu jauh lebih besar. Tapi Karena kan permasalahannya kan itu misalkan ada jatah kan. Misalkan dia jatah hari Kamis atau apa, jadi kita sodok tadi ngawur juga. Kan masalahnya begitu. Tapi saya ada kan, saya ada. Jadi banyak tuh jamaah bilang ini gini, tapi nggak ada yang berani. Terus saya bilang sama ketua masjid, ini jamaah bilang ini gini. Dia bilang sama ketua masjid, ntar kalau ada Haji Laiman suaranya gue gedein gitu. Tapi memang jadi bagus. Tapi dia sempat kesal sama saya, tapi dia nggak berani. Cuman nanti kalau ada Haji Laiman tuh, saya gedein suaranya gitu. Saya bilang, oh ini udah bagus nih dia bilang. Pernah ada terjadi. digedein suaranya maksudnya apa Pak? Enggak, dia jadi ada satu kata karena dia cepat itu ngilang terus. Ngilang gitu. Makanya jamaah nggak ada yang berani, cuman dia bilang sama saya. Saya bilang sama ketua masjid, ditegur. Tapi dia marah. Tapi sama saya sih baik-baik aja. Tapi memang betul. Dibetulin sama dia. Pernah juga gitu. Takut dia. Siapa yang nggak tahu? Haji Laiman. Haji Laiman udah menyampaikan satu ayat yang sangat bermanfaat gitu. Masya Allah. Tapi ya itulah tugasnya Haji Laiman kita. Ini kan Haji Laiman juga udah belajar. Nah, apalagi udah dapat sanadnya nantinya insyaallah. Jadi Haji Laiman yang kalau ada yang imam-imam yang seperti itu, tegur dan benarkan, ajarkan Pak Haji Laiman. Cara bacanya begini, hurufnya begini, jangan sampai merubah huruf nash, ta'in atau malamin gitu. Masalahnya begini, saya juga bertanya juga. Al-Fatihah saya itu memang rusak sekali, apa sedang, apa lumayan gitu. Jadi jangan sampai saya begitu jadi kita mentang-mentang kita udah ngaji, suaranya kan gedein. Wah, Haji Laiman suaranya masih begini. Gimana tuh kan? Tapi udah lumayan belum kan? Kalau saya menilai perubahan ada. Itu Haji Laiman berapa pertemuan sudah? Ada 10 pertemuan. 10 pertemuan. Alhamdulillah sudah saat ini 10 pertemuan. Luput Bapak dulu. Ada kalau dikatakan dulu sedang sangat rusak, ya bisa dikategorikan sedang, nggak terlalu rusak amat lah. Bahkan saya dulu lebih rusak dari Pak Haji Sulaiman sebelum masuk bengkel, gitu. Jadi jadi kalau sekarang pasti ada perkembangan, ada perkembangan. Alhamdulillah ya. Ya. Maju aja lah. Tapi jangan juga merasa paling sempurna, paling bagus. Nah ini mohon maaf nih Tat, ya. Kita cuma ngobrol aja. Saya itu kan imam masjid. Itu imam masjid. Seandainya bacaan saya yang barusan ini kurang bagus, kira-kira jamaah saya gimana tuh? Ya, mungkin siapa tahu jamaahnya Pak Sulaiman di situ ada yang bagus dan menutupi semuanya. Alhamdulillah semua menutupi jamaah. Tapi mereka justru menyuruh saya terus gitu loh Tat. Iya, berarti Pak Sulaiman yang lebih afsoh di situ. Ya mungkin juga ya karena makanya saya mau belajar di sini
kita sesuai benar. Jadi misalkan memang salah, Alhamdulillah. kesalahin aja. Jadi walaupun Pak Sulaiman selama belajar di sini kan masih belum sempurna juga, ada yang masih kurang-kurang. Iya. Allah maafkan, karena kenapa? Selama dalam konteks mau belajar, masih berusaha, masih dalam ikhtiar, yang memberikan kita sempurna bisa apa enggak. Kalau kita mau menyesuaikan sama persis dengan Rasulullah, itu juga kemungkinan kecil sekali sama. Karena kenapa? Kita hidup 1400 tahun yang lalu beda dengan Rasulullah. Ya, kita ingin mendekatkan bacaan Al-Fatihah kita hampir-hampir mirip saja dengan Rasulullah. Udah, alhamdulillah. Yang penting kita mau belajar, mau berusaha belajar terus. Kecuali Haji Leman sholat jadi imam terus ngerasa saya sudah paling benar di antara jamaah yang lain dan nggak mau belajar. Kalau saya sih, saya senang sekali gitu kalau ditegur. Tapi alhamdulillah sih belum makanya saya belajar kemarin gitu loh kan. Jadi saya bilang sama Rik, cuman Ustadz Ido yang bilang di kampung cium tangan ini loh. Di kampung mau baik yang cium tangan atau mana? Saya yakin juga di sini jamaah di sini kalau pergi pasti cium-cium tangan kan. Makanya saya bilang begini kata Mariki, jangan ijazahnya, yang penting lu bisanya. Dan yang penting prosesnya, Pak. Biasa tidak bisa buat ya. Itu ya. Baik, kita lanjut dulu. Insya Allah nanti kita ngobrol panjang. Kopi break. Jangan langsung pulang ya, silakan. Iya Pak, terbaru lagi. Kita ngopi-ngopi dulu. Jangan pulang. Silakan Pak Osman. Pak Osman silakan hadir. Al-Adiyat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'asanna bihi naf'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yaumaini tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yaumaini yasdurun
الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Afwan Pak Usman, agaknya kayak kurang tafasyi. Yauma'idhin yasdurun nasu ashtatan, kurang tersebar. Yauma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lanjutkan surah Al-Bayyinah pertemuan selanjutnya. Pak Arif. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, dilanjutkan surah Al-Lail di pertemuan selanjutnya insyaallah. Marzuki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Surah Al-Lahab dan An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lanjutkan surah Al-Kahfi. Sadaqallahul azim. Surah
Sekarang Al-Quraisy. Sekarang Al-Quraisy sudah Pak, sudah ya. Al-Ma'mun. 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 Mana Al-Ma'mun? Yang di tengah setelah Al-Quraisy. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ini penyakit syak ada di Pak Makmun sekarang? Oh, lu bagus syaknya. Nah, betul. Kayak ngusir kucing. Hush. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih kurang. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu ingat Pak Makmun ya. Kautsar. Enggak. Ra jadi tebal. Kautsar. Baik Pak Makmun, dilanjutkan nanti pertemuan selanjutnya surah apa Pak? Bawah dulu. Apa itu? Al-Fil. Ya. Barakallahu fikum. Pak Reza. Ya. Pak, Quraisy udah. Quraisy. Lila kan? Kemarin. Iya, kemarin tuh kembali. keempat ya. Oh. Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi
wal fath wal fath Iza jaa nasrullahi wal fath Wara'aitan saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Wanya apa? Ya, Wara'aitan saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kana tidak panjang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bi rabbika wastaghfir. Bi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan fas. Fasabbih bihamdika rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdika Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Keluar, jangan buru-buru. Biar dulu desisnya keluar. Wastaghfir. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Was apa fas? Was. Baca was. Diulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Wa-nya panjang apa pendek? Ya. Wa-nya panjang apa pendek? Tawwaba itu tawwaba atau tawwaba? Panjang berarti. Innahu kana tawwaba. Oke. Nanti Pak Reza ulang baca sekali sering-sering diulang di rumah ya. Diperbaiki apa yang diperbaiki itu yang dipraktekkan secara baik. Oke. Nanti dilanjutkan surah Al-Kafirun. Silakan Pak Vidi atau Pak Yogi duluan. Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili
yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat Samud bitawwaha كذبت ثمود بطغواها dua huruf tebal ya, to dengan ro. Bitagwaha, tapi wa-nya tipis. Kadzabat Samud bitawwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillah. Dilanjutkan surah Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah itu. Benar. Benar enggak? Pastikan. Balad. Al-Balad dulu. Baru Al-Fajr, kemudian baru Al-Ghasyiyah. Ya. Ahmad Subagio. Silakan Pak Ahmad Subagio. Mana sudah sembuh Pak? Alhamdulillah. Surah Al-Qadr sekarang. Surah Al-Qadr udah kemarin. Belum. Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Lanjutkan surah Al-Alaq di pekan depan. Syekh Ahmad. Semoga cepat lekas sembuh. Amin. Minum ini Syekh Ahmad. Apa jahe? Apa? Jahe. Jahe atau ini ya? Saya dulu sering pakai kecap asin sama jeruk nipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala bukan rodat tapi rodad bertemu kan summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi jangan sampai patul ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Sadaqallahul adzim. Dilanjutkan surah Al-Insyirah Pak Yudi. Barakallahu fikum. Kita bacakan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa kharabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadr al-unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khala atqiya ulama nahadha bil khairi wa nakfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.